tanggapannya? Ya kalau saya pribadi sama anak pasti ketika melihat kata-kata itu pasti siapapun lah ya yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden kecelakaan itu pasti kita nggak terima. Bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami luka, sedih gitu, dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan selebritis aja, dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan. Pastikan keluarga mereka pun juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja gitu. Dia yang nulis ini gitu. Ya pasti kita akan menyampaikan perwakilan dari semua orang yang pernah merasakan hal ini. Dan setelah itu responnya apa ketika Abizar akhirnya sudah menemukan ya dokter-dokternya? Oh ya udah menemukan ya semoga orang tersebut diberikan hati-hati ya, dan pelajaran juga buat semuanya. Ini artinya seperti apa sih seseorang tuh memang diberi kebebasan berpendapat ya, tapi kalau dalam medsos seharusnya seperti apa sih nih? Ya bijak lah, bijak aja gitu, karena kan tidak semua orang punya mental yang sama, tidak semua orang kita semua bebas berpendapat, tapi kira-kira ketika mau berpendapat seperti itu melihat keadaan orang lain enggak? Ini untuk Umi sendiri memberi efek jerahnya langkah hukum ya mungkin setelah ini itu nggak tahu gimana ini aja udah dari tadi udah lama. Berarti Umi menyerahkan memaafkan semuanya ya ke artinya kalau ya lah Allah aja maaf masih kita enggak, cuma ya pelajaran aja buat semuanya ya, dipati lagi. Tapi Umi nggak khawatir Mi ketika ya memang kan kita sebagai manusia saling memaafkan. Ini kan sudah banyak juga, bukan 1-2 kali kasus sembarangan berucap di medsos. Gimana nih Mi? Ya semua kembali, kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jeda dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya. Tapi kita kan manusia biasa yang masih punya rasa kasihan kadang-kadang. Mi, ini kan katanya kata Bang Abi kalau orang yang nggak mau datang biar diongkosin gitu sama Bang Abi. Oh, siapa? Bang Abizar biar datang ke sini. Namanya Gitu apa terus. sih? tapi Miss ini sempet pengen ketemu secara pribadi nggak sih dengan yang pemilik akun itu? Enggak lah, biar anak-anak aja, biar yang laki-laki lah. Baik, ini ada kekhawatiran gini nggak sih? Karena kan dari postingan dia banyak Gen Z yang sekarang nih, anak-anak sekarang sebenarnya nggak tahu almarhum Uje, terus jadi mencari tahu dan berakibat nama baik Uje jadi jelek karena postingan itu. Ini ada kekhawatiran nggak sih? Nggak pengaruh lah, alhamdulillah insya Allah ada usul khotimah. Jadi yang sudah meninggal nggak perlu ini lagi, nggak perlu dipoin lagi apapun gitu. Tugas kita sekarang mendoakan. Mi, kalau Mi sendiri khawatir nggak? Bang Abi kan juga motoran juga. Iya nih berdua, emangnya berdua hati-hati aja pada ngebut. Ya mau gimana, hobinya begitu kan. Tapi kan kalau ketika kita niatkan, ketika kita bawa motor kayak bikers dakwah, niatnya memang untuk dakwah, ya semoga Allah selalu lindungi gitu. Ya, selalu jaga. Ya tetap ikhtiar lah, jangan ngebut. Tapi rasa takut itu masih ada. Hah? Rasa takut itu ada kan? Pasti lah namanya manusia. Ntar lagi apalagi mau touring ya. Hati ya. Suka ngebilangin nggak sih Mi? Ngebawelin gimana ya? Udah bawel banget. Kalau naik motor hati-hati, jangan ngebut-ngebut atau Pasti gitu. lah, gitu. Sama lah. Fit, kamu nggak bilangin suamimu. Terserah diri. Mereka kan pasti yang di atas motor, mereka yang paling tahu ya, mengendalikan itu. Yang penting udah safety rating aja, pakai helmnya, semuanya. Segala sesuatunya udah dia kembalikan. 11 tahun juga kan udah berlalu, tapi adanya kejadian ini bikin kayak mungkin luka lama gitu nggak? Ya insya Allah kita mah di posisi yang selalu mendoakan ya, selalu Allah kan yang memberikan kekuatan. Sudah
Bismillah kita kembali lagi yang meninggal butuh doa, butuh lain-lain. Insya Allah kita mah kuat karena Allah yang maha kuat. Ya. Kalau Ustadz Alfi gimana sebagai sahabat dan sebagai Yang pertama, saya melihat keadaan ini ya. Saya mengajak diri saya dan kita semua untuk semakin bijak menggunakan sosial media. Jempol kita, jari kita akan dipertanggungjawabkan di alam sana. Berbicara masalah kalimat yang bacanya juga agak nyesek. Ini kalian baca juga. Teruntuk kalian-kalian yang mengutarakan yang kurang baik dengan cara yang kurang baik. Orang yang wafat dalam berkendara sudah takdir. Mau gimana pun keadaannya, mau sesafety apapun, bahkan diam di kursi saja meninggal aja. Dan ketika kita lihat masalah husnul khatimah atau tidak, dilihat amal sebelumnya apa? Apakah dia mencari nafkah untuk keluarganya? Apakah dia habis dari tempat yang baik? Apakah dia baru mengucapkan kalimat yang baik? Wallahu a'lam. Kalau misal dia melakukan hal yang baik sebelumnya, maka insya Allah husnul khatimah. Kalau orang tersebut habis dari atau pergi menuju ke tempat yang baik, misalnya menuntut ilmu, majelis ta'lim, atau mencari nafkah untuk keluarganya, maka insya Allah dia syahid. Maka tolong buat teman-teman, bro, semuanya, lu tolong berhenti hate speech di sosial media. Kenapa? Kita akan sama kayak mereka. Kita cuma calon bangkai. Jangan kita pikir kita nggak bakal mati. Dan berhenti mengorek orang yang sudah. Tugas kita adalah tugas kita adalah mendoakan agar kita dan mereka husnul khatimah. Bukan hanya sekedar sebatas konten naikin viral ini, wala gitu benar. Dan ingat, kalau datang ditabarin alhamdulillah ahlan sahlan, kita terima. Dan setiap perbuatan kita di muka bumi ini ada balasannya. Allah mengatur, maka kita lihat caranya Allah untuk mengingatkan kita, bukan mengadab kita, mengingatkan kita. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Pengasih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga, jempol dijaga, lisan dijaga. Karena agama manapun mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Coba, coba name it. Agama apa yang ngajar keburukan? Gak ada. Berarti yang salah siapa? Hukum. Maka itu yang harus diperbaiki dalam mana? hukumnya secara Islam seperti apa? Menjulitkan orang yang sudah meninggal itu secara Islam. Haram, dosa itu. Orang yang sudah wafat dijulitkan, syahadat. Apa itu? Apa? Apakah dia lebih baik daripada orang yang sudah wafat? Apakah dia pasti matinya dalam keadaan baik? Tidak boleh. Maka sangat dilarang menjulitkan, bahasa sekarang ya, menjulitkan orang yang sudah wafat, sangat dilarang. Ingat ketika kita diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, ketika lewat kuburan, maka ucapkan Assalamualaikum ahli kubur, yang artinya cepat atau lambat kami akan menyusul. Doakan mereka, Allahumma warhamhum wa'afihum. Doakan mereka, bukan julitin mereka. Itu si fulan meninggal begini. Nggak begitu konsepnya. Ustaz, nanti akan nemenin ketemu sama oknum tersebut malam nanti. Gimana? Sama pertanyaan mortal. Ya kalau misalnya saya mau kerja, kalau misalnya saya nggak jadi kerja, saya temenin. Kalau misalnya enggak, saya
paling video call. Oke. Tapi ada yang bilang jangan secara kekeluargaan lah, kan dia bukan keluarga katanya gitu. Gimana Bi? Ya, Menanggapi Oh, netizen. Nggak perlu ditanggapin lah kayak gitu kan. Ya hal yang penting. dan satu lagi, mulut netizen kan banyak, tangan kita cuma dua, nggak bisa kita handle semuanya. Tugas itu cuma itu telinga. Karena apa? Allah pun nggak selamat dari lisan manusia, Nabi nggak selamat dari lisan manusia. Jadi pembelajaran buat kita semuanya, perbaiki lisan. Oke, siap. Ini ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang disampaikan. Ya buat akun yang nulis itu ya mungkin lebih baik dihapus ya. Kalau mungkin nanti dia berani datang dan meminta maaf dengan ucapannya gitu, dan tidak mengulangi lagi gitu, dan buat semuanya juga lah, maksudnya lebih bijak tadi dan sosial media, berempati kepada orang yang mungkin sedang terluka apapun lah, kan semua orang juga pasti punya masalah, punya ujian. Itu aja sih. Yuk.